Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Quba ya. Pertemuan keempat ya. 4 atau 3 ya? Keempat. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang permasalahan sholat, di mana bab yang pertama ini adalah ancaman bagi mereka yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Halaman 13. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha 'ala as-salati akramahu Allah bi khamsi khisalin yarfa'u 'anhu dhayqal 'aish wa 'adabal qabri wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab wa man tahawana bis salati aqabahu Allah bi 15 uqubatan ila akhir. Hadis ini sangat panjang, kita artikan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu dhayqal 'aish. Allah akan menghilangkan atau mengangkat dari orang tersebut kesempitan hidup. Jadi dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar menjaga salatnya. Jadi di sini bukan kemudian orang yang salat mesti kaya, orang yang sholat mesti banyak uangnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kesempitan hidup yang kemudian Allah hilangkan bisa saja berupa rizki yang lain. Namun di sini yang perlu diketahui, Allah akan menjamin bahwa dia akan diangkat daripada kesempitan hidup ketika sholatnya benar-benar terpenuhi semuanya 5 waktu. Dan rukun serta syaratnya itu dilaksanakan. Kalau perlu sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Ketika tidak melaksanakan itu, sholat akan tetapi tidak dalam keadaan khusyuk, bahkan ada yang sholatnya sedang bermain-main, nah itu Allah tidak akan mengangkat kesempitan hidupnya. Jadi hidupnya merasa selalu kurang saja, selalu kurang saja. Wa adzabal qabri, yang kedua Allah akan mengangkat azab kubur. Jadi dia akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan oleh malaikat, siapa Tuhanmu, nabimu, Qur'anmu, kiblatmu, dan saudaramu siapa, itu ditanyakan, dia akan lancar menjawabnya. Kenapa? Karena dia telah menjaga sholat, maka Allah pun akan menjaga orang itu. Wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, dan Allah akan berikan kitabnya, kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Ini merupakan isyarat ketika seseorang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka orang tersebut akan bahagia. Berbeda halnya dengan orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, berarti isinya itu buruk semuanya. Kemudian yang selanjutnya, wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dia akan melewati sirat, ya, sirat jalan yang menuju ke surga ya. Jadi di antara neraka dan surga itu ada jalan, di mana jalan ini akan dilalui oleh setiap manusia. Di mana ketika amalnya banyak dan baik, Allah akan berikan kemenangan bagi orang tersebut. Termasuk di antaranya orang yang menjaga sholat. Dan setiap orang pasti melewatinya. Wa kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dalam Al-Quran, bahwa hal itu adalah ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala.
wa nadharu dhalimin fiha jithiya. Kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk ke surga bighairi hisab, tanpa ada perhitungan yang ketat seperti itu. Karena pada faktanya semua manusia akan dihisab. Namun ada beberapa orang yang kemudian masuk surga tanpa adanya hisab. Nah, itu kita mohon kepada Allah agar kita termasuk di antaranya. 70.000 orang. Bisa saja 70.000 ini lebih banyak lagi dari hitungan ini. Wa man tahawana bis salati, dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat, meremehkan salat, aqabahu bi 15 uqubatan, Allah akan memberikan 15 siksaan. Jadi kalau yang menjaga salat 5 waktu itu dengan syarat dan rukunnya, Allah berikan kemuliaan juga. Tapi orang yang menyia-nyiakan salat padahal dirinya mampu, ya, dan tidak ada istilah nggak mampu ketika seorang sudah memilih jalan Islam, jadi harus melaksanakannya. Nah, orang yang meninggalkan dengan sengaja ada 15 siksaan. Sittin fid dunya wa thalathin 'indal maut wa thalathin 'inda dukhulihi fil qabri wa thalathin 'inda liqa'i rabbih. Jadi banyak sekali, Pak. Yang pertama, ada 6 di dunia. Yang kedua, 3 di saat sekarat, di saat mau mati. Kemudian yang ketiga, ketika masuk ke dalam kubur. Jadi ada nomor 3, ada 3 siksaan yang dia dapatkan ketika masuk dalam kubur. Dan yang keempat, dia mendapatkan 3 hal ketika bertemu dengan Allah. Artinya ketika hari kiamat. Jadi ada 16, ada 15 dengan poin-poin ini. 6 di dunia, 3 ketika akan mati, 3 ketika masuk kuburan, dan 3 ketika bertemu dengan Allah. Ada 4 poin, semuanya ada 15. Ai mauqifil kiamah, yaitu ketika nanti di kiamat. Fa'amal lawati fid dunya, adapun yang ada di dunia, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meremehkan sholat, falula, yang pertama, tunzabul barakatu min umri, maka umurnya itu dihilangkan barakahnya. Jadi umurnya itu enggak berkah. Bisa saja orang itu banyak uangnya, akan tetapi hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan dan terus merasa kurang. Kurang kaya apalagi, Pak? Orang-orang yang korupsi seperti itu. Orang-orang yang memang mempunyai uang yang banyak, padahal tiap bulannya itu bisa 20 juta ke atas. Akan tapi masih saja mencuri, korupsi. Nah, di sini ada yang salah di dalam salatnya itu. Bisa saja dia mempunyai harta, akan tetapi hartanya itu tidak berguna di dalam kebaikan. Dia dapatnya halal, kerja dengan cara halal, tapi diinfakkan atau ditasarrufkan kepada hal-hal yang berbau maksiat. Nah, ini termasuk hilangnya berkah. Beda dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat dan menjaga dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mendapatkan harta sedikit, akan tapi hartanya itu bermanfaat, diinfakkan dalam kebaikan, ya, digunakan dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu maksud daripada keberkahan dalam umurnya. Wathaniyatu tamhasi masalihin min wajhi. Yang kedua, akan dihapus tanda orang-orang soleh dari min wajhi, dari wajahnya. Jadi dia tidak akan mendapatkan doanya orang ketika tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadihi salihin. Keselamatan kepada kita dan hamba-hambanya yang soleh. Lah, ketika orang yang tidak melaksanakan sholat, dia tidak akan mendapatkan doanya orang yang melaksanakan sholat ketika tahiyat itu. Kenapa? Karena tanda kesalehan sudah nggak ada pada diri orang tersebut. Walaupun begitu, kita tetap mengharap bahwa dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti sholat yang ia tinggalkan. Kemudian wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Setiap amal, yang ketiga, ini di dunia, setiap amal yang dia lakukan Allah tidak akan balas satu kebaikan. Artinya tidak akan mendapatkan pahala. Seperti yang telah kita sebut di dalam hadis sebelumnya, ketika orang sengaja meninggalkan sholat, kemudian dia melaksanakan haji, dia kemudian anggap saja berjihad,
berjihad fisabilillah. Namun dia sengaja meninggalkan sholat, gak mau sholat. Nah, dia tentunya jihadnya, hajinya, sedekahnya tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semuanya. Makanya memang ketika disebutkan sholat itu adalah imaduddin, iya betul memang as-sholatu imaduddin, adalah tiang agama. Roboh semuanya kalau nggak ada sholat, Pak. Warabi'atu yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'un ila sama, doanya nggak nyampe langit. Doanya nggak nyampe. Artinya doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bentuk penghinaan. Dalam bentuk penghinaan maksudnya apa? Istidraj. Ketika dia semakin meninggalkan sholat, dia semakin hebat. Semakin meninggalkan sholat, dia semakin banyak hartanya, semakin kaya, semakin mempunyai popularitas yang tinggi. Nah, ini disebut dengan istidraj. Kenapa? Agar nanti ketika di akhirat mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Jadi di dunia udah, kamu minta apa? Ini, minta apa? Ini semuanya. Persis seperti orang flu, kemudian dikasih es. Sudah tahu flu dikasih es, ini enak. Akhirnya ya mati. Kemudian wal khamisatu yang kelima, laisa lahu hawdun fi du'a'is shalihin, tidak mempunyai bagian dalam doanya orang yang soleh. Ketika orang-orang soleh itu berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya wa lil mu'minina, kan? Semua orang yang beriman dia enggak masuk. Walil mu'minina wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat, enggak masuk orang ini. Jadi walaupun seluruh dunia membaca doa ini, misalnya Allahumma firli wa liwalidayya walil muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat, maka orang yang meninggalkan salat tidak ada bagian. Jadi yang mendapatkan bagian adalah mereka yang melaksanakan salat. Jadi benar-benar hal yang sangat ngeri seperti itu ketika orang meninggalkan salat. Dan yang keenam, wasalisatu takhruju ruhuhu bighairi iman, adalah keluar ruhnya bighairi imanin, tanpa adanya keimanan sama sekali. Soalnya kenapa? Sudah berani meninggalkan sholat. Ketika sudah berani meninggalkan satu kewajiban yang sangat mulia ini, Allah tentunya tidak akan menjaga itu. Dia tidak menjaga sholat, maka Allah juga tidak akan menjaga orang ini. Sehingga matilah dia dalam keadaan meninggalkan sholat, bahkan bisa saja imannya itu enggak ada di dalam hatinya. Itu di dunia. Baik, kemudian wa ammal lati tusibuhu 'indal maut. Adapun musibah yang akan dia timpa ketika dia mati, mulai dari sekarat sampai kemudian mati, fal ula an yamuta dzalila. Yang pertama adalah mati dalam keadaan terhina. Mati dalam keadaan terhina. Banyak cerita hal seperti itu, sangat banyak. Pernah diceritakan di dalam kitab An-Nawadir karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qalyubi. Itu diceritakan bahwa ada seorang perempuan tua, dia punya anak perempuan masih muda. Anak perempuannya ini mati, Pak. Anak perempuan ini mati. Kemudian di saat menguburkan, ada sesuatu yang tertinggal oleh salah satu pelayat yang menguburkan, berupa cincin. Itu kalau bisa kan diambil lagi, Pak. Kenapa? Karena kan bukan miliknya perempuan ini dan miliknya orang, dan orang lain menuntut harus digali. Harus digali. Akhirnya apa? Ya sudah, digali. Setelah digali ternyata keluarlah kobaran-kobaran api. Jadi cerita itu memang sudah sejak dulu. Nah, cuman sekarang kan dijadikan sinetron, apa itu asap-asapan itu terlalu dibikin-bikin kayak gitu. Tapi kejadian seperti ini memang ada. Lah, ini kakek orang yang menggali lagi untuk menggali kuburannya untuk ngambil cincin yang tertinggal itu, akhirnya lapor. Ini kenapa ini? Kuburannya tadi keluar ini api. Nah, ketika ibunya kemudian menjelaskan, iya, anakku itu dahulu tidak pernah melaksanakan sholat. Padahal aku selalu sudah menyuruhnya. Namun dia tidak mau. Dia lebih senang dengan kehidupannya sendiri. Jadi benar-benar terhina. Pernah juga kan beberapa tahun yang silam itu kan ketika dikubur, lalu entah karena apa diotopsi di daerah Nigeria, ya, di daerah Nigeria, ketika akan digali lagi ternyata kepalanya sudah pecah, ya kan, hidungnya biru-biru, matanya udah hancur, apa penyok-penyok gitu dan sebagainya. Alhamdulillah.
dan keluar darah yang segar. Nah itu mati dalam keadaan terhina. Itu yang pertama. Jadi bentuk kehinaan macam-macam, Pak. Bisa mati di sampah kayak gitu. Maksudnya dibuang di sampah oleh orang, nggak diterima oleh bumi, bisa saja, dan yang lainnya. Wathaniyatu an yamuta ja'ian. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Orang yang sudah mendapat ini kedatangan malaikat maut, ya, malaikat maut. Orang-orang menyebutnya Israel, akan tapi nggak ada dalil yang sahih nama itu. Kalau Mikail, Jibril, Israfil bukan ada. Tapi kalau Israel nggak ada dalil yang sahih yang menyatakan namanya itu Israel. Makanya Rasulullah menyebutnya malaikat maut. Bahkan di Quran itu malakul maut, malaikat maut. Seperti itu. Nah, ketika orang kedatangan malaikat ini dan dia termasuk orang ahli neraka, dia sudah diperlihatkan, Pak. Tempatnya di akhirat itu apakah surga dan neraka, itu sudah diperlihatkan. Dan ketika ahli nasab sudah diperlihatkan neraka. Dan dia merasa hal yang ketika ahli neraka itu lapar, haus, semua dirasakan. Nah, watsalitsatu an yamuta atsyana. Yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Orang yang akan mati itu sekarang, walaupun diminumkan air sungai seluruh dunia, maka tidak akan menghapus rasa dahaganya. Saking beratnya apa yang dia lihat, karena memang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka. Ini walau suqiya biharutun ya maruya. Seandainya dia diberi minum laut sedunia ini maruya, dia tidak akan kesegaran, tidak akan kehilangan rasa dahaganya, tetap saja merasa kehausan. Ini orang yang meninggalkan salat, maka matinya seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa amma allati tusibu fil qabr. Siksaan itu enggak berhenti sampai di sini, ternyata sampai kuburan juga dia mendapatkan. Adapun yang musibah yang akan dia dapatkan di dalam kuburan, falula, yang pertama, yudayyiqullahu alaihi al-qabra hatta tashtalifa adla'uhu. Allah akan menyempitkan kuburannya sampai-sampai tulang rusuknya itu akan berhimpitan seperti ini. Jadi tulang rusuk kan seperti ini, Pak, di sini ini. Itu nanti akan berhimpitan. Jadi kuburannya itu seperti ini. Benar-benar akan dihimpitkan. Mungkin secara zahir kita lihat kuburannya tetap digali, tetap saja. Ini kan sudah alam barzakh, alam yang lain. Makanya gimana terus orang yang mati di laut, mati di sungai, kemudian dia tidak dikuburkan dan dia meninggalkan sholat, apakah masih dihimpit oleh kuburan? Iya. Tadi adalah hal yang gaib, hal yang kita tidak tahu. Yang penting Rasulullah menjelaskan bahwa nanti kuburan di dalam kuburannya dia akan dihimpit sampai tulang rusuknya seperti ini. Bayangkan aja. Katakan pukul saja dikit saja, ulu hati misalnya, waduh, itu sudah rasanya mau mati. Dan dia tidak mati gitu masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, watsaniyatu yuqadu alaihi fi qabrihi yataqallabu 'alal jabri lailan wa nahar. Yuqadu alaihi, dia dibakar. Dia dibakar di dalam kuburannya. Terus yataqallabu, berbolak-balik di atas bara api. Jamr itu bara api. Siang dan malam, lailan wa nahar, terus dibakar. Bisa saja kejadian ini terlihat oleh manusia yang hidup, seperti kejadian itu dibongkar, ternyata bisa saja seperti itu. Bisa saja dia mengalami siksaan tapi kita tidak melihat. Kenapa terkadang Allah memperlihatkan agar memberi pelajaran kepada kita, dan terkadang Allah tidak memperlihatkan kejadian itu karena semua ini adalah hal yang baik. Wa thalithatu yusallatu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu asy-syuja' al-aqra yadribuhu ala tadhi'i as-salawat wa yastaghriqu ta'dibahu bi miqdari awqatis salat. Yang ketiga, di dalam kuburnya Allah akan menguasakan seekor ular besar namanya syuja'. Jadi disebut namanya syuja'.
Syuja itu artinya sang pemberani. Jadi syuja'ul aqrab. Yadribuhu ala tadhi'is salat, di mana ular itu melilitnya, menyiksanya. Kenapa? Karena menyia-nyiakan sholat. Dan ini sekali lagi adalah hal yang baik. Enggak kemudian ahli sholat pergi ke kubur, kok ketemu ular. Enggak harus seperti itu. Wa yastadriku ta'atibahu, dan dia akan menyelam dalam azab itu. Azabnya itu akan menenggelamkannya sesuai dengan waktu sholat yang telah dia tinggalkan. Semakin lama, maka semakin lama juga. Kalau dia memang muslim, ya sesuai ukuran. Kalau orang kafir kan memang dia sudah disiksa karena kekafirannya. Tapi orang kafir, Pak, nanti ditanyakan juga, kenapa kamu gak sholat? Padahal orang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Nah, ayat ini ketika ditafsirkan oleh para ulama, ini pertanyaan pada orang kafir. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, kami enggak sholat, Pak, padahal orang kafir. Jadi mereka tetap ditanyakan walaupun mereka orang kafir. Tapi kalau mereka melaksanakan sholat enggak sah. Loh, gimana terus syaratnya? Ya harus masuk Islam dulu, baru kemudian sholat. Yaitu di dalam kuburan yang dia dapatkan. Wa ammal lati tusibuhu 'inda liqa'i rabbih. Adapun yang akan dia dapatkan ketika bertemu Tuhannya, idza syaqqas sama'u, ketika langit sudah terbelah, yaitu ketika kiamat ya. Karena semua ketika kiamat setelah itu orang-orang akan dibangkitkan. Baik yang mati di hari kiamatnya atau sudah mati sebelumnya, setelah itu semua akan dibangkitkan. Yatihi malakun, maka akan datang kepadanya seorang malaikat. Biyadihi silsilatun dzar'uha sab'una dzira'an, di mana malaikat itu membawa satu rantai, di mana panjangnya itu sekitar 70 dzira'. Satu dzira' itu satu hasta. Ya, dulu perhitungannya menggunakan dzira'. Fayu'allikuha fi unuqihi, kemudian dia melilitkan ke lehernya, thumma yudkhiluha fi famihi, lalu kemudian dimasukkan ke mulutnya. Jadi benar-benar berat ini. Wa yukhrijuha min duburihi, kemudian sampai dikeluarkan di duburnya. Wa huwa yunadi, dan malaikat itu berteriak dengan keras, hadza jazaa'u man yudayyi'u fara'idullah. Ini adalah balasan orang yang menyia-nyiakan fardhu Allah. Di sini adalah salat. Jadi bahwa, dan tentunya bukan hanya sekedar rantai seperti ini, rantai yang kita gunakan mengunci pintu masjid ini, itu ukurannya besar dan itu pun membara, panas sekali. Itu dililitkan, dimasukkan sampai ke sini dan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Sambil teriak, ini orang seperti ini nih, dan nggak mau sholat nih. Seperti malaikat teriak kelin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas mengomentari hadis ini, artinya terkait masalah rantainya tadi. Lau anna halqatan minas silsilah, seandainya satu bundaran dari rantai kan dari bundar ke bundar kan, satu bundaran saja dari silsilah rantai itu, waqa'at 'alal ardi, sekarang dia jatuh ke bumi, la harakatha, maka bumi semua akan hancur. Semua akan terbakar, satu saja. Ya kita tahulah, api neraka itu kan berapa? 70.000 kali lipat daripada panasnya kita, Pak. Kita kan sudah panas. Dan api yang paling panas kapan? Di zamannya Nabi Ibrahim. Itu Namrud ketika akan membakar Nabi Ibrahim, itu seluruh pepohonan yang ada ditebang kemudian dikumpulkan. Lalu kemudian panas, satu kota panas. Ya kan, lalu kemudian dilemparkanlah, lalu tapi Allah menyelamatkannya. Itu sangat panas, bahkan orang yang berjarak berapa kilo, Pak, itu masih kerasa panasnya. Makanya Nabi Ibrahim itu kan nggak diikat dulu. Dalam cerita yang lebih sahih, Nabi Ibrahim itu nggak diikat dulu, lalu kemudian dibakar, tidak. Akan tetapi karena marahnya Namrud, oh bakar. Nah akhirnya mereka nggak tahu. Terus Ibrahimnya di mana? Ini masih ada di sini. Kita mendekat sekilo saja udah panas. Akhirnya menggunakan lontaran itu.
Yaitu lontaran pertama kali. Kayak ketapel juga. Nah, menggunakan itu. Nah, Ibrahim ditaruh di sini dengan cerita yang sangat panjang sampai akhirnya beliau terhempaskan ke sana dan masuk ke sana. Di saat itulah kemudian Allah berfirman, "Ya naruku nibar dan masalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Nah, itu yang paling panas. Di dunia, di akhirat 70 ribuan bahkan lebih daripada itu semua. Ya kalau kena lilin saja, kena rokok aja masih kepanasan. Tentang mau ini. Nah, kalau kita lihat ini Pak, merenungi siksaan yang begitu kuat ini, kita melihat atraksi orang-orang yang megang api, nggak ngefek sama sekali, nggak ngefek sama sekali. Ada yang kemudian makan marder Pak, kail apa, terus kemudian berguling-guling di api, nggak ngefek sama sekali. Itu pun kan nggak diajarkan sama sekali oleh Rasulullah untuk berguling-guling di api. Kan masih ada kasur gitu kan, makan bara api kan masih ada roti kan gitu. Itu yang disebut bid'ah ya itu Pak. Itu baru bid'ah yang jelas. Semua sepakat itu bid'ah. Guling-guling di api ngapain gitu kan. Nah, jadi Ibnu Abbas mengomentari seperti ini. Itu yang pertama yang dia dapatkan ketika nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah. Yang kedua, asaniyatu, yang kedua, la yanzurullahu ilaihi, Allah tidak melihat kepadanya. Maksudnya di sini adalah Allah tidak melihat kepadanya dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Kalau dilihat, semua dilihat. Semua diinterogasi oleh Allah, semua manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Semua ditanyakan memang. Artinya di sini Allah tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Wa tsalitsatu la yuzakkihi wa lahu 'adzabun alim. Dia tidak akan disucikan dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dia tidak akan disucikan, artinya dibiarkan begitu saja. Kalau dia memang muslim, dia akan terus disiksa sampai pada batasnya. Selesai semua dosanya, disiksa, baru masuk surga. Wa yurwa, dan diriwayatkan, annahu awwalu ma yaswaddu yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwasanya pertama kali yang akan menghitam pada hari kiamat adalah wujuhu tarikis shalah. Wajahnya orang yang meninggalkan salat. Peteng banget. Kita jangan gambarkan berarti orang negro kayak gitu kan, itu adalah orang jelek. Tidak. Karena di dalam Islam itu hitam, putih, bahkan ada yang merah ya, kemerah-merahan maksudnya, kuning langsat atau matang sawo matang kayak gitu. Itu nggak ada perbedaan. Jadi di sini kegelapan adalah menunjukkan hal yang itu. Wajahnya menghitam itu hal yang maknawi gitu. Jadi orang ini benar-benar orang yang melalaikan kewajiban Allah, orang-orang terhina kayak gitu. Kelihatan seperti itu. Makanya nanti orang yang ahli salat kan wajahnya bersinar min athari wudu. Karena athar wudu. Sebab orang salat tidak mungkin kecuali harus berwudu. Nah, orang yang ahli salat tuh wajahnya bersinar, tangannya juga. Cuman sinar kemudian nggak seperti lampu begini. Gimana? Jadi ini adalah maknawi. Kita tidak bisa menafsirkan secara bulat-bulat seperti itu gitu. Tapi bisa saja seperti itu. Cuman ini kan hal yang maknawi. Hal yang maknawi. Wa anna fi jahannam, dan bahwasanya di dalam neraka jahanam wadian, ada satu wadi. Wadi ini adalah lembah. Yuqalu lahu lamlam, disebut dengan lamlam. Fihi hayyat, di dalamnya ada ular-ular. Hayyat jamak dari hayyatun. Kullu hayyatin bi thikhani raqabatil ba'ir. Satu ular ya, taringnya itu Pak, bi thikhani raqabatil ba'ir, taringnya seperti lehernya onta. Onta kan besar lehernya, taringnya saja seperti itu. Tuluha masiratu syahrin. Panjangnya ular itu kalau diukur, itu sekitar sebulan baru bisa mengukur kepala ke buntutnya. Jadi berapa panjangnya? Dan kita kan pakai meteran hanya segini.
Jadi ini kalau dipakai meteran itu baru nyampe sebulan. Jadi panjangnya berapa gitu, tahu ya? Talsa'u tarika shalah, di mana dia menyengat. Maksudnya ia menyengat gitu, menggigit sampai mengeluarkan lisan. Tarika shalah, orang yang meninggalkan salat. Ketika digigit, fayadli sumuha, maka racunnya itu akan mendidih fi jasadihi, di dalam tubuhnya. Sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Apa mungkin kita kalau membahas hal itu, masalah waktu di dalam akhirat itu kan waktunya dalam sehari semalam itu seperti halnya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti dunia 1000 tahun. Satu hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kan gitu kata Qurannya. Sebagaimana 1000 tahun kalian di dunia, mimma ta'udun, yang kalian hitung di dunia. Satu hari saja ini. Makanya ketika dikatakan bahwa hidup di dunia itu hanya 1,5 menit, itu betul. Perbandingannya kok di sana seperti itu, 1,5 menit. Kan hanya sebentar istilahnya kan. Nah, jadi selama 70 tahun, thumma taharra lahmuhu, lalu akhirnya dagingnya itu akan terkoyak-koyak sendiri, terjatuh-jatuh sendiri. Kalau orang kena racun ular itu kan, kalau tidak segera diobati kan bisa berbahaya, bisa diamputasi kan harus kan, kalau tidak diobati. Nah ini nggak ada amputasi lagi di situ, nggak ada dokter, hancur kan, melupas, nanti kembali lagi disengat lagi terus seperti ini. Nah, satu lagi, wa fi haditsin akhar, dalam hadits yang lain, man dawama 'ala shalawatil khamsi fi jama'atin a'tahu Allah taala khamsa khisalin. Nah, ini orang yang ini Pak, istiqomah salat berjamaah. Ini ada sisi plus ini. Allah akan memberikan keutamaannya sebanyak 5 perkara. Apa saja? Yarfa'ullahu anhu dhaiqal 'aish. Allah akan mengangkat, sama dengan yang tadi, akan mengangkat, menghilangkan kesempitan hidup. Yarfa'u anhu 'adzabal qabr. Dan Allah akan mengangkat darinya siksa kubur. Pertanyaan malaikat lancar seperti yang tadi. Wa yu'ta kitabahu bi yamini, mendapatkan kitab dengan tangan kanan. Wa yumurru 'ala sirati kal barqil khatif, dia akan melewati sirat seperti petir yang menyambar. Kal barqil khatif, seperti petir menyambar. Sudah nyampe. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan masuk surga tanpa adanya hisab. Makanya ya sebisa mungkin kita berjamaah walaupun di rumah. Misalkan kita benar-benar nggak sempat ke masjid, ya sudah kita berjamaah. Wa man tahawwana bis salati fil jamaah, dan barang siapa yang meremehkan Pak, bukan karena ada alasan. Kita kan terkadang nggak bisa jamaah karena ada alasan. Ini meremehkan, ngapain jamaah gitu. Ada nilai meremehkan. Di nilai meremehkannya ini yang masalah ini. Bagaimana kalau ada orang meremehkan sholat berjamaah? Nggak usah ada mengapa, sholat sendiri dosa. Iya memang sama. Nggak ada ulama yang mengatakan batal sholat sendiri. Nah ini meremehkan. Maka bagaimana? Rafa'allahu barakata min kasbihi wa rizqihi. Ini yang pertama. Allah akan angkat keberkahan dari harta dan pekerjaannya. Kasab itu kasbihi, pekerjaan, wa rizqihi, dan hartanya. Kalau kita memang tidak ada orang, ya sudah sholat sendiri. Dan boleh kita berniat imaman. Insya Allah mendapatkan pahala jamaah sholat sendiri. Tapi kita nggak boleh berniat makmuman, karena jelas kita nggak ada orang yang mengikuti di depan kita. Gitu. Kalau imaman bisa saja yang mengikuti di belakang kita adalah jin muslim. Jin muslim yang misalkan setiap tempat kan ada penjaga, ada jin muslim. Seperti itu. Jadi ini meremehkan itu memang hal yang sangat berat, meremehkan, bahkan termasuk terhadap sunnah, terhadap perkara sunnah. Itu benar-benar berat. Pernah diceritakan sisi meremehkan, kita menceritakan sisi meremehkan. Di dalam sebuah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Habib Hasan Bahrun Pasuruan, itu diceritakan ada seorang ulama melihat satu hadis. Hadisnya toh ya, ulama sepakat ini. Tentang apa?
bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dhaif, memotong kuku pada hari Rabu itu hukumnya makruh. Tapi dhaif, artinya kita potong kuku kapanpun saja boleh. Memang yang utama hari Jumat. Seperti itu. Kemudian dia, apa ini? Hadis apa yang dhaif ini? Buang saja. Udah dia nentang kayak gitu. Melaksanakan hari Rabu dengan meremehkan satu hadis. Karena hadis dhaif bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu baru kita buang mentah-mentah. Kalau hadis dhaif itu boleh kita amalkan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya tidak sangat dhaif. Artinya dhaifnya sudah masuk ke dalam palsu, nah, itu nggak boleh diamalkan. Yang kedua, boleh diamalkan di dalam masalah fadilah amal saja, fadilah amal. Seperti ini kan fadilah. Boleh kan hanya kefadilahan saja. Itu boleh. Fadailul amal. Kemudian yang ketiga, di dalam at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Ayo ini dalam hadis, ayo kita semangat. Nah, itu boleh. Walaupun disebutkan ini hadis dhaif, boleh. Yang tidak boleh itu kan ketika dijadikan dalil akidah, dalil syariat, itu boleh. Ini kan hanya untuk semangat atau fil manaqib. Manaqib itu riwayat satu kejadian, Nah, itu boleh. Nah, ini meremehkan apa ya? Hadisnya dhaif, buang saja, nggak perlu sama dhaif. Meremehkan. Akhirnya apa? Dan ini kejadian asli. Akhirnya apa? Ketika dia malam, dia seorang ulama besar. Ketika bangun, dia sudah melihat bahwa wajahnya sudah berubah. Jadi dikutuklah semacam itu. Akhirnya dia tidak berani keluar sampai akhirnya kemudian beristighfar, lalu akhirnya kembali. Jadi memang benar harus hati-hati. Sisi meremehkan ini yang perlu untuk kita buang dari hati kita. Termasuk terkadang masalah siwak. Orang sudah banyak meremehkan siwak. Apa ya? Sekarang kan sudah ada sikat gigi. Kembali ke zaman dulu. Dan siwak bukan dhaif hadisnya. Sahih semua. Sahih semua yang berkaitan dengan siwak itu sahih. Kecuali yang memang dibikin, yang palsu gitu. Siwak. Sudah ada. Baik. Kemudian wala yaqbalu minhu sa'iru amalihi, dan Allah enggak akan menerima seluruh amalnya, wa yanzi'u minhu simal khairi min wajhi, dan Allah akan menghilangkan tanda kebaikan dari wajahnya, wa yakunu baghidan fi qulubin nas, dan akan dibenci di hati manusia. Di orang yang meninggal salat secara umum hati manusia yang ini tidak disukai ya. Tapi kita tetap harus nyapai, artinya sebagai bentuk dakwah. Wa tuqbaduhu wa huwa ja'iun atsyan, dia akan mati dalam keadaan haus, lapar, wa yushaddadu 'alaihi fi su'al qabr, dan akan diperketat dalam pertanyaan kuburan. Wa yakunu dhayyiqan mudliman, kuburannya nanti akan sempit dan petang. Wa yushaddadu 'alaihi fil hisab, hisabnya juga akan diperketat, diperberat. Yaumal qiyamati, hari kiamat, wa yaqtu 'alaihi rabbu yu'aqibuhu bidukhulin nar, Allah murka dan akan masukkannya ke dalam neraka. Qala Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bis-shalah, wajib kalian melaksanakan salat. Fa innaha khuluqul mu'minin, karena sungguhnya salat itu adalah ciri-ciri orang beriman atau tabiat orang beriman. Khuluq ini akhlak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ummatun marhumah, umatku adalah umat yang disayangi. Wala yudfa'u anhumul bala, musibah tidak akan dicegah dari mereka illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Jadi musibah bisa dicegah dengan keikhlasan. Wa du'aihim, doa mereka juga. Wa salatihim, dan juga salat mereka. Wa du'afaihim, dan orang yang lemah. Orang yang lemah di antara kita, Pak. Misalkan maaf ada orang idiot. Kita punya mungkin teman anaknya ternyata idiot misalnya, atau anaknya kekurangan dalam akalnya. Wah, itu justru pendatang berkah, Pak. Anak seperti ini itu justru mendatangkan keberkahan.
mendatangkan rezeki yang melimpah. Karena Allah Maha kasih sayang kepada orang yang lemah. Seperti itu. Ketika sudah mereka meninggalkan sholat, berarti mereka sudah menghalalkan diri untuk datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari pembahasan ini poinnya bahwa kita harus benar-benar memperhatikan terhadap sholat lima waktu. Baik. Jadi saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi sudah isya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, Pak. Ini hadis ini menceritakan tentang balasan balasan bagi yang meremehkan Sholat. Nah, yang dimaksud yang meremehkan ini ada beberapa pemahaman. Misalnya satu itu kan paham ada sholat muslim, sholat. Ada yang mengatakan hadis, salah satu hadis atau tidak itu sholatnya orang muslim ini apabila anggaplah bolong-bolong, itu bahkan dikatakan orang kafir. Sampai mengenai itu, apakah ini juga berlaku di situ? Berlaku di situ. Jadi beginilah, hadis itu sangat banyak bahwa al-farqu bainana wa bainal kafirin itu fi shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah ada dalam sholat. Itu banyak sekali hadis yang kemudian menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masuk keluar dari Islam. Banyak sekali, bahkan ada ulama yang memahami seperti itu. Sebagian ulama memahami bahwa orang yang sholat udah langsung kafir. Akan tetapi mayoritas ulama dengan memahami hadis yang begitu banyak tentang masalah ini, itu dirinci. Ketika dia meninggalkan sholat dengan meyakini bahwa sholat itu adalah tidak wajib, maka jelas dia keluar dari Islam. Dia sholat, kemudian dia terkadang nggak sholat, dia sholat terkadang nggak sholat. Cuma dalam hatinya punya keyakinan, sholat kan nggak wajib loh. Terus kamu sholat kenapa? Ya kan, ya biar anulah sama orang-orang gitu kan, biar uji. Maksudnya biar ada temannya lah nanti. Kalau saya kan udah kelihatan ya, saya cuma sholat aja, ikut-ikut saja. Tapi kamu gimana? Meyakini enggak? Enggak wajib, kata saya wajib lah. Ini jelas kafir. Walaupun dia melaksanakan ibadah yang lainnya, selama dia tidak merubah keyakinan ini, dia sudah kafir. Tapi ketika ada orang yang dia tidak melaksanakan sholat bolong-bolong kayak gitu, atau memang nggak sholat kayak gitu, tapi di hatinya masih meyakini kalau sholat itu wajib. Lalu kenapa kamu nggak sholat? Ya saya kalau sholat tuh malas saja gitu. Malas saja. Loh kenapa? Ya berat lah Pak. Subuh, insya-Allah 5 waktu berat itu. Nah terus akhirnya ya sudah saya nggak sholat. Saya ganti pokoknya dengan ibadah sosial kayak gitu misalnya. Nah, orang seperti ini masih digolongkan mukmin walaupun tidak sholat. Dengan catatan tidak mengatakan sholat itu nggak wajib. Ketika mengatakan sholat itu tidak wajib, nah itu bahaya. Terkadang ada orang terjebak, Pak. Ada orang terjebak, bahkan dia seorang pengajar juga gitu, mengatakan begini: barang siapa yang beriman kepada Allah, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka dia adalah muslim dan masuk surga walaupun dia tidak sholat, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apanya ini apakah kemudian mengatakan tidak apa-apa sholat itu nggak wajib atau gimana? Kan terjebak, tergantung keyakinan itu. Ketika walaupun nggak sholat ya nggak apa-apa. Dengan misalkan di artinya karena memang sholat nggak wajib, nah itu bisa bahaya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu